Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Disiapkan ya. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya kalian? Baik. Ya. Sakit apa? Dari kapan? Dari kemarin. Ya. Oke, kelas 11 farmasi ada yang tidak masuk? Ingin ya semua. Oke, sebelumnya sudah ada yang tahu belum kegiatan kita pada pagi hari ini apa? Jadi kita pagi hari ini akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu atau sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok belum? Belum pernah sama sekali. Oke. Ibu sedikit menjelaskan bahwasanya bimbingan kelompok yaitu salah satu layanan di dalam bimbingan konseling, di mana kita nanti sama-sama mengentaskan permasalahan kalian dengan dinamika kelompok dengan bareng-bareng gitu. Apakah kalian paham? Paham ya. Nah, jadi di dalam berjalannya bimbingan kelompok nanti, Ibu harap kalian sama-sama terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan sukarela dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, kita sepakatan waktu terlebih dahulu ya. Kita mau berapa menit? Coba ada yang suka berapa menit? 15 apa 20 menit? 15. Oke, 15 menit ya. Apakah yang lainnya sepakat? Oke, sepakat. Oke, Ibu jelaskan bahwasannya di dalam bimbingan kelompok itu ada topik. Ada 2 topik. Yang pertama itu topik tugas dan yang kedua topik bebas. Yang topik tugas itu berasal dari permasalahannya berasal dari Ibu yang nentuin. Nah, sedangkan topik bebas itu permasalahannya dari permasalahan kalian sendiri. Tuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang topik tugas. Apakah sepakat? Ya. Topik tugasnya yaitu temanya adalah tentang cara berargumentasi dengan logis dan efektif. Apakah kalian siap mengikuti layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Siap. Ya. Tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu supaya kalian itu memahami apa itu argumentasi, tujuan argumentasi, ciri-cirinya seperti apa, terus teknik-tekniknya seperti apa, dan kesalahan umum yang yang kita hindari dalam menyampaikan argumentasi. Ya. Oke, ada yang sudah tahu belum apa itu argumentasi? Ayo, siapa dulu? Penyampaian pendapat. Oke, selanjutnya ada lagi. Yang lain? Ayo, yang lain. Banyak.
yang disertai dengan alasan, bukti, atau contoh nyata itu tadi. Supaya apa? Tujuannya yaitu supaya orang lain itu percaya, gitu, yakin sama pendapat kita. Ada, oh ya, sampai sini. Kayak ini kan ibu ada sedikit video edukasi tentang argumentasi ya. Bisa kalian lihat. Kelihatan nggak? Kalian benar-benar ya. Oke. Gimana caranya? Terkadang dua pihak yang sedang cekcok atau adu mulut, padahal argumen berbeda dengan argumen dalam adu mulut. Satu pihak percaya suatu hal dan pihak lain percaya hal yang berbeda. Sesungguhnya argumen adalah serangkaian kalimat yang bersifat persuasif atau bertujuan menekankan orang terhadap suatu hal. Misalnya, mengubah pandangan dari tidak setuju jadi setuju dan ditantang atau yakin. Yang membedakan argumen dari pemilih biasa adalah argumen harus terdiri dari beberapa kalimat. Ada kalimat yang menjadi kesimpulan dan ada satu atau beberapa kalimat yang dijadikan alasan atau dasar dari kesimpulan itu. Kalimat yang menjadi alasan atau dasar juga premis. Oleh karena itu, opini seseorang tentang sebuah topik belum tentu dapat disebut sebagai argumen. Baru menjadi sebuah argumen jika memiliki premis-premis yang mendukung opini tersebut. Mari kita lihat kasus berikut. Rika berkata, menurut saya, solusi radikalisme adalah memperkuat pengawasan aparat terhadap masyarakat. Kemudian, Muni menanggapi, saya tidak setuju. Menurut saya, solusi radikalisme adalah peningkatan kualitas pendidikan. Perbedaan pendapat antara Muni dan Rika tadi adalah adu mulut karena keduanya tidak menyampaikan alasan dibalik opini masing-masing. Akan tetapi, jika Muni menambahkan satu kalimat sederhana sehingga kenyataannya menjadi solusi radikalisme adalah peningkatan kualitas pendidikan karena banyak kelompok radikal merekrut mereka yang berpendidikan rendah, maka pendapatnya dapat dikategorikan sebagai argumen. Kita bisa setuju atau tidak setuju dengan kalimat tersebut, namun itu adalah contoh suatu argumen. Salah satu ciri lain dari pernyataan yang bukan argumen adalah jika pernyataan tersebut tidak dapat diperdebatkan. Karena itu, hal-hal berikut tidak dapat disebut sebagai argumen. Pertama, fakta. Contohnya, air tidak memiliki warna, bau maupun rasa. Kedua, deskripsi seperti langit hari ini cerah dan tidak berawan. Dan yang terakhir, penjelasan. Misalnya, tumbuhan membuat udara menjadi sejuk di siang hari melalui proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Masih ingat premis dan kesimpulan yang membentuk sebuah argumen? Proses menarik kesimpulan dari premis-premis disebut penalaran. Kita akan mempelajari dua jenis penalaran untuk menyusun argumen, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Dalam penalaran deduktif, jika semua premis benar atau sesuai fakta, maka kesimpulan yang diambil pasti benar juga. Mari kita lihat contoh-contoh premis dan kesimpulan berikut. Semua murid yang mendapat nilai di bawah 60 harus mengikuti remedial. Nilai Ridwan 45, nilai Santoso 30, dan nilai Emma 58. Kesimpulannya, Ridwan, Santoso, dan Emma harus mengikuti remedial. Sedangkan dalam penalaran induktif, walaupun premis-premis yang kita miliki sesuai fakta, kesimpulan yang kita ambil belum benar. Misalnya, mari kita cermati premis-premis dan kesimpulan berikut. Dinda sekolah di SMA 1001. Ia pandai matematika. Satria sekolah di SMA 1001. Ia pandai matematika. Dan Wawan sekolah di SMA 1001. Ia juga pandai matematika. Kesimpulannya, anak-anak yang bersekolah
mereka. Nah, kesimpulan ini belum tentu benar walaupun garis-garisnya sesuai fakta. Ini adalah contoh penalaran hidup. Berikut ringkasan perbedaan penalaran deduktif. Oke kan kalian udah lihat tuh videonya, tadi udah dengerin juga. Sekarang ibu mau kalian menjelaskan kembali argumentasi itu seperti apa. Paham? Yang kalian dapat dari video tadi. Yang argumentasi itu fakta, penjelasan yang bukan argumentasi yang tadi. Itu fakta, penjelasan, Ya, yang lain. Proses menyampaikan pendapat atau keyakinan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung dan tujuan untuk meyakinkan orang lain. Ada lagi yang lain? Yang lain? Siapa yang belum jawab? Ya, yang lain. Nggak bisa. Habis banget kalau seseorang bisa dinyatakan berargumen jika salah satu dari mereka memberikan alasan. Jadi dari sini kalian sudah paham ya apa itu argumen ataupun argumentasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan berargumentasi, yaitu yang pertama ada meyakinkan pendengar ataupun lawan bicara. Tujuannya yaitu membuat orang lain itu percaya bahwa pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh kita itu benar ataupun masuk akal dan bermanfaat. Contohnya tuh kayak gini, misal kalian ini ulangan ya, nah jadi kalian tuh belajar bareng-bareng tuh. Jadi kan kalau belajar bareng-bareng kan mungkin satu orang itu ada yang paham, ya satu orang ada yang belum paham. Nah kuncinya yang belum paham ini kan tanya kan sama
yang udah paham. Jadi di sini kalian tuh berkolaborasi lah ibaratnya. Jadi terus habis itu setelah paham semua, nah terus kalian melaksanakan ulangan kan. Jadi setelah kalian paham itu kalian melaksanakan ulangan. Nah, otomatis kan kalau kalian bisa berarti nilai kalian bagus. Jadi beda kan kalau yang belajar sendiri tuh. Belajar sendiri kan kalau kalian nggak paham ya udah gitu kan. Nah, yang kedua yaitu menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Mengungkapkan pandangan secara jelas, terstruktur dan didukung bukti sehingga pendapat tersebut dapat dipertahankan dalam diskusi. Nah, contohnya itu kemarin kan ada lomba futsal tuh. Menurut kalian antusias nggak yang lain? Antusias ya. Jadi kan kayak kalian berpikir bahwa seberapa banyak siswa yang suka sama futsal, mereka antusias. Jadi dalam lomba itu kan ramai tuh, jadi lebih tambah meriah tuh. Nah, yang ketiga mempengaruhi atau mengubah pikiran orang lain. Yang ketiga yaitu mempengaruhi atau mengubah pemikiran orang lain. Kayak misal kalian punya teman yang sering bolos nggak? Ada. Nah, terus kalian tuh coba banding sama teman kalian, misal jangan sering bolos loh, nanti bolos itu kan masuk ke dalam nanti kalian bisa masuk ruang BK, terus mempengaruhi nilai kalian gitu. Mending masuk aja tuh. Nah, yang terakhir membangun pemahaman dan kesepakatan bersama, menggunakan argumentasi untuk mencapai solusi atau keputusan yang dapat diterima semua pihak tanpa menimbulkan konflik. Jadi setelah kalian menyampaikan pendapat kalian, nanti secara baik-baik, terus ada lagi yang menyangkal sampai kita menemukan jalan keluarnya. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri argumentasi yang logis. Yang pertama itu berbasis fakta dan data. Artinya pendapat harus punya pegangan yang kuat, yaitu bukti nyata, data ataupun contoh nyata. Ada yang bisa menyebutkan, ikuti aja ya, yang menyebutkan tentang berbasis fakta dan data. Kayak contoh nyatanya tadi kan futsal, contoh nyatanya ternyata banyak yang antusias, berarti banyak yang suka dengan lomba futsal gitu. Nah, sekarang ibu mau satu orang menyebutkan satu contoh yang berbasis fakta dan data di lingkup sekolah. Berbasis data itu kayak menurut siapa, menurut siapa. Tujuannya yaitu membuat orang lain itu percaya bahwa pendapat atau gagasan yang kita sampaikan itu benar dan masuk akal serta bermanfaat bagi kita semua gitu. Ada yang bisa menyebutkan contoh nomor 1? Sudah paham tentang tujuan berargumentasi itu seperti apa aja. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri berargumentasi. Nah, yang pertama itu berbasis fakta dan data. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus mempunyai pegangan yang kuat, yaitu seperti bukti nyata, data, dan pengalaman yang sudah pernah terjadi atau pengalaman nyata gitu. Ada yang bisa menyebutkan contoh pengalaman yang berbasis fakta dan data
di sekitar lingkungan sekolah ini? Siswa-siswi tidak menyukai matematika karena bisa dilihat dari nilai matematika. Oke. Nah, yang kedua ada struktur runtut dan jelas. Ada yang bisa menyebutkan? Oke. Presentasi dibagi menjadi dua, yaitu pendahuluan, buku argumen, dan kesimpulan. Ada contohnya nggak, kayak pendahuluan itu apa? Terus sebuah argumen itu seperti apa? Pendahuluan itu seperti memperkenalkan isu dan tesis, pendapat utama penulis. Kalau buku argumentasi berisi alasan, kesimpulan itu menegaskan kembali tesis dan dapat menyertakan ajakan berbeda. Kalau contoh di lingkungan sekitar kita, misal contoh di sekolah itu ada nggak? Matiin dulu ya, cut dulu. Nah, itu kan tadi udah dijelaskan itu apa, pendahuluan itu apa. Kalau contoh sekitar kita ada nggak? Contohnya, olahraga bagi kesehatan siswa. Alasan, olahraga membantu bugar dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang survei menunjukkan 80% siswa lebih senang pagi setelah berolahraga rutin. Kalau yang kesimpulan, oleh karena itu, siswa sebaiknya berolahraga minimal 39 jam. Yang selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya ada bahasa yang santun dan netral. Dari kalian ada yang ini nggak mau menyebutkan contohnya? Saya setuju dengan pendapatmu, tapi menurut saya lebih baik kalau kita mulai rapat lebih pagi supaya tidak mengganggu jam belajar. Tentang rapat OSIS ataupun organisasi yang lain ya. Oke, selanjutnya tidak menyerang pribadi. Nah, fokus pada isi argumen bukan kelemahan pribadi orangnya. Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Saya rasa Isdem itu masih perlu ditingkatkan. Bukan berarti pendapatnya salah, tapi perlu data. Oke, berarti di situ tidak ada data, makanya tidak dimasukkan ke dalam argumen. Nah, yang selanjutnya ada relevan dengan baik. Oke, semua alasan dan bukti yang kita berikan harus ada hubungan dengan topik yang kita bahas. Mau membahas apa? Karena kita membahas konversi andalan, saya usul supaya kebersihan, supaya jadwal weekend dibuat lebih jelas. Ya. Oke, tadi pemaparan tentang ciri-ciri argumentasi dengan logis. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum yang harus dihindari oleh dalam menyampaikan argumentasi dengan logis. Oke, selanjutnya materi kita yaitu tentang kesalahan umum yang harus dihindari dalam menyampaikan argumentasi. Nah, yang pertama itu ada menggunakan opini tanpa bukti, yaitu menyampaikan pendapat yang hanya berdasarkan perasaan ataupun keyakinan menurut kita sendiri tanpa ada data, tanpa ada fakta dan ataupun ada contohnya. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada yang bisa memberikan contoh? Menurutmu jajan di luar sekolah itu tidak sehat karena apa? Oke. Yang kedua ada generalisasi berlebihan. Apa Ulang. Yang kedua ada generalisasi berlebihan. Oh, itu sih nanti dulu. Enggak. Nah, yang selanjutnya ada generalisasi berlebihan atau over generalization, yaitu membuat kesimpulan besar dari satu atau dua contoh kecil. Ada yang bisa menjelaskan, menyebutkan contohnya?
semua siswa yang bermain game pasti malas belajar. Kenapa kamu menyimpulkan ini? Karena siswa yang dia ada kecenderungan main game gitu pasti tidak akan malas dalam belajar. Yang ketiga Ini yaitu berbeda sih. yang pribadi, mengkritik karakter atau kelemahan pribadi lawan bicara, bukan isi argumennya. Ada yang bisa membedakan ini? Itu membahas tentang anak bambu. Anak bambu ini apa? Terus memberikan usul. Oke, yang keempat, memutarbalikkan pernyataan lawan, yaitu mengubah atau menyederhanakan pernyataan lawan agar mudah diserang. Ada yang bisa menyebutkan contoh di sekolah ini atau pengalaman kalian? Yang namanya sensitif gitu ya. Ya, Pas itu aku pernah naik sama teman-temanku kayak kita harus mengurangi jam main. Dia malah salah tangkap. Dia nangkepnya kayak aku melarang dia. Dia langsung, oh kamu melarang aku. ya. Jadi dia marah. Yang kelima yaitu menggunakan emosi berlebihan, kayak berteriak atau memaki atau menunjuk lawan bicara kita dengan kemarahan berlebihan saat berdebat. Ada yang pernah pengalaman belum? Kayak misalnya ini kan kumpulan OSIS atau pramuka, kalian berargumen. Nah, terus ada nggak yang marah-marah kayak gitu? Kamu salah besar, kamu salah Itu kayak apa? Contoh apa? marah, karena nggak setuju dengan kita. Oke, bahas tentang kumpulan atau apa OSIS atau pramuka. Tahu. Oke, yang selanjutnya ada teknik menyampaikan argumen secara sopan dan runtuh dan meyakinkan. Nah, yang pertama itu persiapkan pendapat dengan matang. Jadi sebelum mulai bicara itu kita harus tahu dulu apa yang harus kita sampaikan. Seperti cari informasi yang jelas, faktanya seperti apa, dan contoh nyata yang bisa mendukung pendapat kita. Dan gunakan bahasa yang sopan dan netral. Jadi saat berbicara nanti gunakan kata-kata yang ramah dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai memaki atau menggunakan kata-kata kasar ataupun mengejek, menyindir gitu. Fokuslah pada masalah yang dibahas, bukan menyerang ke pribadi yang memberikan argumen itu. Nah, yang ketiga yaitu sampaikan dengan intonasi dan gestur yang tepat. Cara kita menyampaikan pendapat itu juga penting. Seperti contohnya gunakan suara yang jelas dan tegas dalam menyampaikan pendapat itu juga berpengaruh terhadap orang lain. Nah, yang keempat itu awali dengan mengakui atau menghargai pendapat orang lain. Sebelum menyampaikan pendapat, kita bertanda bahwa kita setuju dengan pendapat orang lain. Kita menghargai pendapat orang lain itu dengan kayak contohnya gini, saya mengakui pendapatmu, tapi izinkan saya menambahkan sedikit penjelasan bahwasanya alasannya apa gitu. Nah, yang kelima yaitu gunakan contoh dan data untuk meyakinkan. Kalau kita punya data atau contoh nyata yang mendukung kita, itu juga berpengaruh terhadap argumentasi yang akan kita sampaikan. Jadi kita sudah punya contoh realnya gitu loh. Kayak kita udah pernah berpengalaman. Nah, yang terakhir diakhiri dengan kesimpulan yang pedas dan solusi. Di akhir itu ulangi poin utama yang kamu sampaikan dengan singkat dan jelas, kemudian berikan solusi
kebanyakan dari siswa SMK ini suka dengan lomba futsal. Nah, jadi itu pemaparan dan hasil diskusi kita dari bimbingan kelompok hari ini ya. Baik, itu tadi pemaparan materi dan hasil diskusi kita pada pagi hari ini tentang argumentasi, yaitu pengertian argumentasi itu pendapat atau gagasan kita yang disertai alasan, bukti, dan data yang valid. Terus, apakah kalian sudah paham sampai sini tentang argumentasi yang logis dan efektif? Paham ya? Oke. Kalau paham, di sini ibu ada yang namanya kartu argumen. Nanti satu orang ambil satu dan kalian menyebutkan bahwa argumen itu logis atau tidak logis dan dijelaskan alasannya mengapa. Contoh argumen yang tidak logis karena apa? Kalau memang itu logis ya karena apa gitu? Ada alasan. Argumen logis itu ada datanya, terus nyata, terus valid tadi, fakta. Sudah dapat semua kartu argumennya. Sekarang bisa dijelaskan di kertas yang kalian dapat itu argumen logis atau tidak logis dan argumen apa. Satu, mulai dari rutin. Sebaiknya kita pantauan untuk memberi bola futsal supaya semua bisa pakai bersama, ini logis ya. Karena karena fasilitas sekolah Ya, dan juga kan bermanfaat ya. Selanjutnya, Saya minta belajar di ruang tamu karena kamar terlalu panas dan membuat saya sulit konsentrasi. Logis. Karena kamar terlalu panas jadi mengganggu proses pembelajaran. Kalau kita latihan pasti kalah juga, jadi mending tidak usah capek-capek. Ini tidak logis karena kita belum mencoba, jadi kita belum tahu kita kalah atau menang. Saya tidak mau makan sayur karena warnanya hijau, kelihatan tidak enak. Tidak logis karena sayur banyak manfaatnya. Tidak usah belajar, kan biasa juga bisa belajar. Tidak logis karena belajar itu penting dan mencatat ilmu itu tidak baik. Lebih baik kita sering belajar kelompok agar bisa saling membantu memahami materi. Menurut saya ini logis karena dengan belajar kelompok kita lebih mudah memahami materi dan lebih cepat menyelesaikan tugasnya. Lebih baik kita latihan rutin setiap sore supaya siap menghadapi lomba. Menurut saya logis karena mereka sangat semangat untuk menghadapi lomba. oke, baik, sudah cukup ya. Sudah disimpulkan juga tentang argumentasi pada bimbingan kelompok hari ini. Nah, sebaiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ice breakingnya adalah tepuk pose. Tahu kan semuanya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mulai dari siapa dulu? Oke. 1, 2, 3.
waktunya juga sudah habis. Jadi sedikit ada yang mau menyimpulkan? Citra aja. Sedikit apa yang kamu ketahui tentang argumentasi? Argumentasi yang logis adalah argumen yang disertai dengan alasan. Ya. Oke, baik, itu saja karena waktunya sudah habis juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup ya. Oke, jika kalian ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ke ruangan ibu atau menghubungi ibu. Baik, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Siapin. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi